Shalom semuanya, senang bersama saudara pada malam hari ini kembali. Dan di hari yang sudah kita lewati ini, kita mau tutup dengan tadarusan Alkitab ya, dalam program Deep Talk with Pak. Dan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan Matius pasal 15. Jadi tadarusan Alkitab itu bukan saya berkhotbah. Saya juga tidak memakai ilmu teologi, ilmu tafsir yang terlalu dalam. Lewat program ini saya cuma ingin membaca Alkitab, terus ya membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan informasinya ya, saya bahkan tidak dengan sengaja mendalami ya. Jadi saya bahkan kayak hari ini dan hampir sebagian besar saya hanya membaca saja, tidak menyiapkan bahan-bahan untuk mendalaminya, tidak memperhatikan atau tidak juga mempelajari bahasa aslinya. Saya sengaja hanya apa yang saya dapatkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita, kemudian saya bagikan kepada saudara. Jadi tentu memang nanti dalam jika dibandingkan dengan mungkin dalam khotbah, dalam pengajaran saya lainnya, ya program ini tidak terlalu bagaimana begitu, tidak terlalu dalam begitu ya. Tapi memang itu goalnya itu saya ingin mengajak saudara mengandalkan Tuhan, bahwa siapapun saudara punya latar belakang pemahaman teologi apa tidak, saudara orang Kristen yang lama atau yang baru, selama kita punya kerinduan membaca Alkitab, maka iman saudara pasti akan bertumbuh. Dan saya hanya mengajarkan apa yang melekat aja di pikiran saya. Mungkin dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah mengkhotbahkan hal ini, dan terutama ya karena Alkitab sudah saya baca berkali-kali gitu ya. Jadi cerita tentang Alkitab itu ya ketika kita membaca atau saya membaca lagi, itu yang beberapa tahun yang lalu sudah saya baca, beberapa belas tahun yang lalu sudah saya baca, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu sudah saya baca, itu semakin memperkaya saya. Terlebih kan perjalanan kekristenan kita terus bertumbuh ya. Jadi mendengarkan khotbah orang, berkhotbah juga, mendengarkan sharing orang, bersharing juga, itu semakin menambah wawasan. Dan terutama juga dengan banyak membaca buku, membaca literatur, membaca ya banyak hal lah ya, dan juga pengalaman hidup sebagai manusia, tentu itu kan menambah wawasan kita, sehingga ayat-ayat yang kita baca itu tidak lagi sederhana, tapi punya makna yang lebih dalam lagi ya, sehingga memperkaya kita. Paling tidak seperti harapan saya, kita semua menjadi manusia jauh lebih baik ya. Oke, sebelum kita mulai Matius pasal 15, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami mau coba membahas Matius 15. Berikan hikmat marifat kepada kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca itu terang benderang dan kami semua mendapatkan rema atau pemahaman yang daripada Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab kita masing-masing. Saya siapkan untuk saudara juga. Tapi kalau itu tulisannya, fontnya terlalu kecil, atau saudara tidak cocok dengan font yang saya siapkan, saudara bisa melihat atau membuka Alkitab di handphone saudara, atau mungkin di Alkitab buku saudara ya. Jadi sama-sama kita membacanya dan juga mendengarkan nanti ketika saya membacakan ayat-ayat tersebut. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Ya, ada bantuan di layar saudara, Matius pasal 15. Perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sama-sama kita membacanya ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya." Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Nah, saudara, ini menarik ya. Ada perdebatan antara kembali ya Yesus dengan orang-orang Farisi. Selalu saya mengatakan kalau orang-orang Farisi, saya tidak memberikan stigma setiap orang Farisi itu jahat. Cuma sebagian besar iya memang seperti itu. Jahatnya itu karena mereka tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Firman Tuhan yang mereka ajarkan, firman Tuhan yang mereka tekankan, firman Tuhan yang cocok buat mereka atau apa ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Kalau nggak cocok, ya firman Tuhan itu bisa dimanipulatif sedemikian rupa sehingga ya mereka tidak merasa bersalah kalau tidak melakukan firman Tuhan itu. Jadi seperti orang bijak mengatakan bahwa pisau itu ya bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan. Kebaikan, dengan pisau kita bisa memotong sayur-sayuran, daging, di dapur kita olah dengan potongan pisau itu sehingga menjadi makanan yang mengenyangkan perut dan juga membuat fisik kita semakin kuat. Tapi pisau juga bisa digunakan untuk hal kejahatan. Kita bisa bunuh orang dengan pisau itu. Jadi sebenarnya apapun di dunia ini kalau menurut saya tergantung kacamata kita dan hati kita mau dibawa kemana. Dan belajar dari orang Farisi yang sering dikritik oleh Tuhan Yesus, ya orang Farisi itu memakai firman Tuhan, Taurat Tuhan, itu ya semau-maunya sendiri aja. Ya ketika itu firman Tuhan yang momen itu cocok untuk dirinya, ya dia tekankan, kalau tidak cocok dia abaikan. Jadi firman Tuhan bisa dipakai untuk kebaikan, firman Tuhan juga bisa dipakai untuk pembelaan diri ketika diserang oleh orang lain. Jadi firman Tuhan bisa dipakai untuk banyak hal oleh orang Farisi. Nah, belajar dari kritikan Yesus kepada orang Farisi, mestinya kita juga belajar menjadi orang yang menggunakan firman Tuhan dengan lebih bijaksana lagi. Jangan kita dualisme gitu ya, atau kita punya kepribadian yang ganda gitu ya. Jadi
dipakai Alkitab juga sesuai dengan semau kita sendiri. Itu nggak boleh. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi itu mengkritik eh, Yesus dan dengan fokus murid-muridnya karena mereka tidak mendapatkan celah dari Yesus. Yesus melakukan apa yang diajarkan oleh adat istiadat dan juga firman Tuhan, tapi murid-muridnya mungkin karena latar belakang mereka yang orang-orang marginal, orang-orang biasa, orang-orang pinggiran gitu ya, nelayan upahan, tidak punya attitude, tidak punya adat, tidak punya apa ya, pemahaman firman yang dalam, sehingga ya mereka jadi orang abangan lah, orang jalanan gitu. Nah, murid-muridnya itu melanggar adat istiadat Yahudi. Memang ada adat istiadat. Beda dengan hukum Taurat. Adat istiadat ini ya lebih berperan. Karena udah berkali-kali dalam program ini sebelumnya saya sering ngomong. Firman Tuhan dalam perjanjian lama, hukum Taurat kah itu atau 10 perintah Allah itu kan hanya perintah sederhana saja. Contohnya, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi bagaimana kita mengkuduskan hari Sabat, bagaimana kita menghormati ayah dan ibu, itu sulit sekali untuk bisa dijabarkan atau dipraktekkan dalam keseharian. Hingga akhirnya setelah hukum Taurat itu lewat beberapa dekade, beberapa ratus tahun, muncullah problematika dalam masyarakat Yahudi saat itu. Dipertanyakanlah, bagaimana kita harus mengkuduskan hari Sabat itu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengkuduskan hari Sabat? Bagaimana kita menghormati ayah dan ibu, orang tua kita? Kan firman Tuhan, hormatilah orang tuamu. Nah, seperti bagaimana kita menghormati orang tua? Nah, ini yang dipertanyakan kepada guru agama mereka, rabai mereka. Ya, kalau di perjanjian baru berarti ahli Taurat, orang Farisi. Dan mereka lah yang menafsirkan. Nah, tafsiran ini turun-temurun, lisan gitu ya, diwariskan dari guru ke murid, murid ke keluarganya, ke anaknya, anak ke cucu, cucu ke buyut, dan selanjutnya, seterusnya, sedemikian. Sehingga akhirnya ini menjadi kebiasaan. Ya, orang Yahudi lebih mempraktekkan adat istiadat yang notabene adalah tafsiran dari Taurat dibandingkan berusaha untuk memahami kenapa Taurat itu diberikan kepada mereka. Kenapa ayatnya hormatilah orang tuamu? Kenapa ayatnya kuduskanlah hari Sabat? Ya, mereka lebih mempelajari tafsiran daripada rabi-rabi mereka. Yang kalau mau jujur, saya selalu berkata tafsiran kita ya pasti berbeda. Nggak ada tafsiran yang bagus begitu. Karena setiap orang yang menafsirkan tentu menafsirkannya dengan percaya diri, mengatakan inilah tafsiran yang benar gitu. Tapi tafsiran seorang itu pasti beda dengan yang lainnya karena pola pikir, latar belakang, budaya, aduh macam-macam saudara. Gimiknya terlalu banyak. Saya di gereja The Way saja bisa jadi dengan beberapa rekan pendeta dan beberapa orang yang sudah berkhotbah juga punya penafsiran berbeda. Ya, saya dengan teman-teman pendeta dari Sinode JKI pun juga pasti berbeda. Apalagi kalau sudah bicara mengenai rekan-rekan pendeta dari sinode lain, dari gereja aliran lain, waduh, dari gereja, dari negara lain, itu pasti penafsirannya akan banyak berbeda, karena situasi kondisi yang membentuk kita, yang membesarkan kita, dan kita hidup di dalamnya itu berbeda satu dengan lainnya. Itu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi wawasan, cara berpikir, dan akhirnya mempengaruhi cara menafsirkan Alkitab kita. Jadi meskipun ada ilmu tafsir, ya ilmu tafsir itu hanya dasar saja. Saya bahkan dengan teman-teman yang sealma mater dengan saya saja banyak berbedanya, saudara. Padahal dosen ilmu tafsirnya sama. Bahkan saya dengan dosen saya sendiri pun bisa berbeda. Saya dengan mahasiswa saya juga bisa berbeda. Ya karena tadi banyak hal tadi yang menjadi ukuran. Sehingga nggak bisa itu tafsiran satu orang itu dipercayai atau diakui atau diimani atau ditafsirkan sama dengan orang lain. Pasti ada berbedanya. Dan akhirnya itulah yang terbentuk, ya.
tafsiran dari rabi-rabi, dari ahli Taurat, orang Farisi itulah yang lebih hidup dalam masyarakat Yahudi dibandingkan hukum Tauratnya. Salah satu tradisi yang hidup saat itu adalah tradisi orang Yahudi kalau mau makan itu harus mencuci tangan, ya. Dan bagi mereka, ya, itu bukan cuma adat istiadat, tapi juga sudah bagian dari iman mereka. Bahkan mungkin orang-orang Yahudi biasa mengatakan itu firman Tuhan. Karena itulah yang ditekankan oleh guru-guru agama mereka di sinagoge, di rumah ibadat, bahkan di bait Allah. Ya. Jadi kalau mau makan harus cuci tangan. Yang let's say sebenarnya kalau mau dikatakan secara budaya etika, ya mencuci tangan sebelum makan itu hal yang bagus. Ilmu kedokteran, ilmu medis, apalagi hari-hari ini, jangankan mencuci makan, kita harus cuci tangan senantiasa, sesering mungkin. Ya, saking seringnya kita sekarang ini ya nggak butuh air, karena air tentu sulit kalau kita temukan harus sesering cuci tangan, ya. Kita bawa hand sanitizer, ya. Yang zaman awal-awal COVID itu begitu langkanya, saya masih ingat, ya. Karena cari hand sanitizer itu susahnya minta ampun. Akhirnya saya buat sendiri, ya. Saya beli alkohol, saya beli apa sih namanya, lupa saya, kayak kayak balsem gitu, ya. Pokoknya saya lupa racikannya itu. Pokoknya saya beli di Super Indo, saya masih ingat banget. Terus saya tambahi dengan pewangi, aromaterapi gitu, ya, sehingga juga dikasih minyak sedikit gitu, ya, sehingga hand sanitizer itu ada alkoholnya, juga lembut di tangan karena dikasih lotion itu, ya. Lotion yang ya buatan pabrik sebenarnya, dicampur sedemikian rupa, dikasih wangi-wangian sehingga hand sanitizer saya tuh wanginya wangi banget gitu lah. Tapi lama-lama mikir-mikir capek juga, ya, karena nggak lama kemudian, ya, setelah diimport banyak, ya, hand sanitizer ya, di mana-mana sekarang, dan setiap kita pasti ada. Tadinya di mobil nggak pernah ada, sekarang ada. Tadinya di tas saya nggak pernah ada, sekarang ada. Kalau saya nggak bawa tas, di saku saya tadinya nggak pernah ada hand sanitizer, sekarang ada. Bahkan kalau kita makan di warteg-warteg sekalipun itu ada hand sanitizer-nya gitu, ya. Jadi secara kebersihan pun cuci tangan itu bagus. Tapi tadi mereka menekankan ini, ya. Menekankan ini di atas firman Tuhan. Maka jawaban Yesus kan, mengapa kamu juga melanggar firman Allah? Kalau murid-murid Yesus tadi dituduh melanggar adat istiadat orang Yahudi, tafsiran rabi-rabi soal harus mencuci tangan sebelum makan, Yesus kembali langsung mengkritik, ya. Jadi orang Yahudi, orang Farisi dalam hal ini itu ketika melihat kesalahan Yesus, mereka langsung bersuara tanpa mereka mungkin introspeksi dulu, ya. Ada nggak, ya, celah saya untuk ditembak balik gitu, ya, atau diserang balik? Dan Yesus tahu kelemahan banyak orang Yahudi ini, dan itu pelurunya Yesus banyak sekali, sehingga kalau Bapak Ibu membaca dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada perdebatan dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, dengan imam-imam. Yesus pasti selalu punya jawaban, ya. Punya peluru. Karena mereka ini ya gampang menyalahkan orang, orang harus mengikuti pandangan dia tanpa mereka introspeksi diri, ya. Sehingga sebenarnya mereka tuh kalau diperhatikan dengan sungguh celahnya banyak sekali, sasaran tembaknya banyak sekali. Dan mereka mengkritik Yesus karena murid-muridnya melanggar adat istiadat, sedangkan Yesus balas kepada orang Farisi ini bahwa kamu yang melanggar firman Tuhan. Lebih tinggi mana, kurang lebih gitu, firman Tuhan atau adat istiadat? Karena firman Tuhan jelas mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Tapi kamu, ya, kalau kamu sudah bilang bahwa saya sudah gunakan uang untuk memelihara orang tua saya yang sudah tua, dan uang itu sudah saya berikan kepada Tuhan, maka tanggung jawab saya kepada orang tua itu sudah selesai. Jadi hormatilah ayah dan ibumu itu dipahami oleh Yesus yang kita temu di Alkitab kita ini bukan cuma menghormati, respect, tapi juga menjaga atau memelihara mereka sampai mereka tua dan mati nantinya. Itu tanggung jawab setiap laki-laki Israel.
Makanya ada cerita, ada orang yang kaya mau ikut Yesus, terus dia bilang begini, "Guru, aku akan ikut engkau, tapi izinkan aku untuk menguburkan ayah dan ibuku dulu." Karena memang dia melakukan kewajibannya sebagai seorang anak menghormati orang tua, dan menghormati orang tua itu ya menjaga, memelihara masa tua orang tuanya. Jadi bukan cuma hormat begitu saja, ya. Makanya saya sedih kalau di sini ada saudara sama orang tua nggak pernah berhubungan, nggak pernah datang, jarang datang. Ya. Kemarin saya baru dapat kabar dari ibu saya sering ke rumah ibu sekarang ini karena faktor usia, dia sedang dalam apa ya, ya kelemahan gitu ya, tidak sesehat yang sebelumnya. Jadi saya relatif lebih sering sekarang ke rumah orang tua. Dapat kabar bahwa saya dulu tuh zaman kecil kalau pulang kampung ke rumah mbah saya, orang tua ibu saya di kampung, itu selalu ada pembantu gitu ya. Tapi kita sih nggak nganggap dia pembantu karena sudah begitu dekat gitu ya. Jadi udah kayak saya manggilnya apa namanya, Yu atau Mbak gitu ya. Yuyem namanya. Itu dari saya kecil sampai saya akhirnya besar ya. Kalau saya pulang kampung itu, kalau Yuyem ini nggak dikasih tahu sama, ketika mbah saya masih ada, bahkan ketika om saya juga tidak memberitahu, dia pasti marah-marah gitu ya. Masa sih apa Mas Seno datang, atau Mas Dodo adik saya ya datang, aku nggak dikasih tahu gitu ya. Dia karena begitu dekatnya sehingga kalau pulang kampung setahun sekali, Natalan, tahun baruan gitu, dia tuh meskipun dia mungkin sudah kerja di tempat lain, kalau tahu bahwa kami datang dia bisa batalkan kerja di tempat lain itu karena punya hubungan apa ya, kekerabatan yang bukan sekadar dari apa ya, apa ya bahasanya tuh ya, atasan dan bawahan atau pembantu gitu, bukan ya. Kita menganggapnya udah kayak saudara gitu ya. Jadi gak lama dari sekitar rekaman ini saya dapat kabar Yuyem ini udah meninggal. Dan sejak eyang saya di kampung sudah nggak ada, yang berarti sudah hampir ya 10 tahun mungkin ya. 10 tahun udah nggak ada. Kami kan jarang lagi pulang ke kampung karena di kampung sekarang yang tinggal di rumah keluarga itu adalah adik dari ibu saya. Jadi masa yang tua yang datang ke muda gitu ya, kurang lebih gitu dalam budaya timur. Jadi pulang itu hanya sekali-sekali saja. Jadi sudah jarang ketemu lah, tapi dapat kabar tuh senantiasa ada. Nah, Yuyem ini punya anak yang di bawah saya mungkin sekitar belasan tahun gitu. Berarti sekarang usianya udah 20-30-an tahun. Dan dapat kabar dulu itu dia minta diproses apa namanya, paspor dan lain sebagainya. Terus dia jadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Dapat kabar beberapa waktu yang lalu juga nikah gitu ya, tapi habis itu lost contact. Jadi si Yuyem ini yang saya tahu sudah bertahun-tahun gak bisa menghubungi anaknya dan gak dihubungi anaknya, lost contact gitu. Padahal si Yuyem ini punya handphone. Dia punya handphone ya, nah orang kampung ya mungkin WhatsAppan nggak bisa, tapi kalau handphone, telepon bisa gitu ya. Jadi nomor anaknya juga di telepon nggak nggak bisa lagi, mungkin udah ganti nomor. Apa alasannya kita nggak tahu gitu ya. Jadi yang saya mau katakan itu, Yuyem ini meninggal kemarin sampai menutup matanya. Sedih juga nih kalau udah ngomongin ini ya, meskipun nggak ada hubungan darah tapi sedih aja gitu ngeliat seorang ibu sampai matinya itu anaknya nggak menghubungi sama sekali. Saya nggak tahu anaknya sudah mati apa tidak. Tapi andai kata masih hidup ya, ibu ini mati tanpa melihat anaknya kembali. Dan Yuyem ini setahu saya masih kerja sampai tuanya, sampai mungkin sekarang usianya ya sekitaran ibu saya lah, 60-70-an gitu ya. Masih bantu-bantuin orang, hidup sederhana tapi tidak susah gitu. Makan ada lah kurang lebih begitu karena kerja juga ya. Dan kerja bantuin orang. Orang kampung itu kerja bantuin orang. Kalau nggak dapat upahnya uang ya dapat upahnya beras, atau mungkin kelapa, atau mungkin singkong, atau mungkin ayam gitu ya. Itu yang jadi kehidupannya sehari-hari.
Nah, ini yang tafsiran orang Yahudi itu nggak bisa. Menghormati orang tua itu ya, orang tua itu ya tuanya ketika sudah tak berdaya lagi itu anak yang harus menjaga dan memelihara. Untuk kurang lebih membalas budi ketika waktu kita lahir juga kita nggak bisa apa-apa, sampai bisa apa-apa tuh orang tua yang membackup. Nah ketika orang tua sudah tua, kitalah yang membackup. Makanya tadi, saya ikut kamu guru, tapi izinkan aku menguburkan ayah dan ibuku dulu. Kemudian Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya, nah, kita nggak tahu ibumu tuh matinya kapan, bapakmu tuh matinya kapan. Sedangkan aku ini nggak lama bersama kamu. Kalau mau layani aku sekarang, kurang lebih begitu ya. Utamakan aku. Tapi itu pun tidak berarti Yesus tidak respect sama orang tuanya. Atau Yesus tidak atau melanggar hukum Taurat, karena ketika Yesus mati, Bapak Ibu tahu dong ya, di kayu salib itu dia ngomong sama Yohanes. Yang saya tafsirkan, kalau Bapak Ibu ikuti tafsiran saya soal Injil Yohanes, Rasul Yohanes itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Yesus. Pernikahan di Kana itu adalah pernikahan Yohanes. Yesus ada di situ dan ibunya itu tampaknya meskipun bukan pemimpin pesta, tapi orang yang berpengaruh, karena ketika anggur habis, orang-orang menghubungi ibunya Yesus ini. Jadi dia punya pengaruh. Dan orang yang berpengaruh pada pesta pernikahan seseorang tentu punya hubungan kekerabatan yang dekat ya dengan yang punya hajat, punya pesta. Jadi Yesus bicara sama Yohanes, ini ibumu, menunjuk pada Maria ibunya, dan Bu, ini anakmu, menunjuk pada Yohanes. Maksudnya mungkin ya jangan kalian gara-gara aku, kalian saling berduka, kalian saling jaga ya. Gitu, kurang lebih begitu. Itu kan wujud dari seorang anak yang menghormati ibunya yang sudah tua, dengan menitipkan pada orang lain supaya orang lain itu bisa melanjutkan kewajibannya, kewajiban yang tidak bisa diselesaikan ini karena Yesus mati, untuk menjaga orang tuanya sampai mati. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang Farisi ya. Melihat orang tuanya itu butuh uang di masa tuanya, terus dia merasa dia sudah melayani Tuhan. Loh, uang yang buat orang tua itu sudah saya persembahkan buat Tuhan. Sudah saya gunakan pelayanan. Maka tanggung jawab saya sudah nggak ada lagi. Kurang lebih begitulah. Jadi mereka cari argumentasi, cari tafsiran semaunya mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka tidak menjalankan hukum hormatilah orang tua. Dan Yesus nggak berhenti di situ saja ya. Tapi dia kemudian berkata, munafik kamu. Benar kata Nabi Yesaya. Bangsa ini, Israel Yahudi itu memuliakan Allah dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Terus Yesus juga mengatakan, ayat 9, perhatikan baik-baik. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mencuci tangan itu perintah manusia, tafsiran manusia. Sedangkan perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, tidak dilakukan. Nah, hari-hari ini juga dalam kehidupan Kristen kita, seringkali kita melakukan kewajiban Kristen yang sebenarnya bukan perintah Tuhan, tapi hanya kewajiban adat, kewajiban liturgi, kewajiban gereja, kewajiban kita sebagai seorang yang memang punya budaya Kristen. Natalan misalnya, pasang pohon terang, beli pohon terang baru, beli baju, itu bukan perintah Tuhan. Natalan harus masak-masak yang enak ya. Beberapa tahun yang lalu pokoknya kalau Natalan itu, orang yang tadinya nggak pernah minum Fanta, pokoknya seharian kalau mengunjungi 5 rumah orang Kristen pasti minum Fanta terus. Kalau orang yang dari suku-suku mayoritas Kristen, bahkan kalau Natalan itu pasti mabok terus. Karena setiap mengunjungi rumah saudara yang Natalan pasti ada bir di situ. Ya, dan saya tahu banget itu karena saya juga pernah mengunjungi keluarga-keluarga yang seperti ini. Itu bukan perintah Tuhan. Ya. Natalan juga nggak ada perintahnya untuk misalnya ke gereja dengan baju baru. Ya. Jadi pesan Natalnya hilang, yang lebih ditekankan pada budaya Natalnya. Santa Claus lah, tukeran kado lah, pakai baju baru lah, makan-makan lah, Black Forest lah, waduh. Nah saudara, itu contoh yang paling real aja, yang paling sederhana.
Dan banyak lagi hukum-hukum adat istiadat kekristenan kita yang lebih kita tekankan daripada firman Tuhan. Kalau nyanyi harus seperti ini, harus angkat tangan, harus pakai kidung tertentu, harus membaca Alkitab, harus berdiri di gereja, nggak boleh duduk. Kalau berdoa harus lipat tangan. Itu budaya, saudara, bukan firman Tuhan. Ya, jadi apa namanya? Banyak orang yang hari ini kalau mau jujur ya orang Farisi zaman dulu. Jadi nggak heran kalau Yesus misalnya hidup di 2022, Yesus akan berkata kepada kita, munafik kamu. Kewajiban agamamu yang diajarkan oleh nenek moyangmu, gerejamu, orang tuamu, adat istiadat kekristenanmu kau tekankan tinggi, tapi firman Tuhan kau abaikan. Ya. Jadi janganlah kita ulangi lagi kesalahan atau kebodohan orang Farisi ini. Ya. Nggak berhenti di sini, di ayat 10 Yesus berkata, dengarkan dan camkanlah, ayat 11 ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya. Jadi ini dihubungkan dengan tadi cuci tangan tadi ya. Karena yang ditekankan oleh orang Farisi kan kalau makan harus cuci tangan. Padahal kata Tuhan Yesus, kalau makan, yang dimakan itu, yang masuk ke mulut itu nggak menajiskan orang. Ya. Tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Sebab yang masuk dalam mulut itu nanti keluar ke jamban, gitu ya, jadi kotoran. Sedangkan yang keluar dari mulut itu dari hati katanya, ya. Dan itu bisa menjadi bisa melukai orang, ya, kalau kita berkata-kata dengan hati yang kotor, gitu ya. Jadi harus dibereskan, ya. Sebab dari hati itu timbul pikiran orang yang jahat, ya. Dari hati itu timbul pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan lain sebagainya. Jadi orang Farisi saat itu lebih memusingkan apa yang masuk ke mulut daripada yang keluar dari mulut. Ya, dengan kata-kata mereka menyerang Yesus itu kan pikiran jahat, ya. Itu kan niatnya hujat, niatnya untuk mencela, menjatuhkan Yesus. Nah, itu mereka nggak pedulikan. Yang mereka pedulikan malah soal cuci tangan, makan sesuatu yang masuk dalam mulut. Padahal itu ujungnya keluarnya ke jamban, kata Yesus. Dan jawaban Yesus yang keras ini, murid-muridnya bilang, loh, perkataanmu ini keras, bisa jadi batu sandungan buat orang Farisi. Dan apa kata Yesus? Ya biarin aja, ya. Ayat 13 tuh ya. Saya turunin ya, ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Mereka ini orang buta yang sedang menuntun orang buta. Nah, kalau begini pasti mereka semua akan jatuh dalam lubang, gitu ya. Jadi ya biarin aja. Nah, ini yang juga harus menjadi prinsip kita, bahwa kalau ada orang yang ributin masalah adat istiadat, kebiasaan, liturgi, kebiasaan beribadah, ini ditekankan itunya, gitu ya, dibandingkan firman Tuhan yang memang tertulis itu, ya udah biarin aja, abaikan aja orang-orang model begini, ya. Orang-orang yang hanya mementingkan yang masuk ke dalam mulut, tapi tidak memperhatikan yang keluar dari mulut. Jadi Bapak Ibu, saya berharap tidak menjadi orang Kristen yang model begini, ya. Orang Kristen yang tidak terlalu menekankan pada pentingnya menjadi seseorang yang bisa melihat dengan jelas mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Ya, kayak beberapa waktu yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, pendeta-pendeta kita pasti marah-marah kalau ada orang Kristen yang datang ke gereja nggak bawa Alkitab. Saya pun menekankan hal itu, ya. Tapi di awal-awal pelayanan saya, masa orang Kristen datang cuma selonong boy aja, datang nggak bangga dengan Alkitab, ya. Tapi itu zaman dulu, ya, handphone belum secanggih sekarang.
Tapi ya sekarang ini udah ada pakai handphone. Dan apalagi sekarang ini juga di setiap gereja ada layar proyektor. Bahkan apa namanya, bukan cuma layar monitor tapi juga sudah layar yang canggih banget, TV ya, wall projector gitu ya. Jadi sudah tampilannya sudah sangat digital sekali, dan itu ayat-ayat Alkitab bisa muncul dengan computerized ya. Jadi ya ke gereja bagi saya sekarang ini, kalau ada pendeta kalau ke gereja nggak bawa Alkitab itu bukan orang Kristen, ya aneh gitu ya. Dulu memang budayanya begitu, tapi kalau sekarang ya nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Meskipun demikian ya saya tetap membawa Alkitab. Makanya kemana-mana kalau ibadah hari Minggu, Bapak Ibu tahu kalau lihat saya naik ke mimbar, saya pasti bawa Alkitab. Padahal ya Alkitab itu ya kalau mau jujur ya dibuka pun ya, kalau nggak dibuka pun bisa, karena di depan saya ada tampilan TV yang berisi ayat-ayat juga gitu ya. Cuma saya ingin memang menunjukkan respek saya yang tinggi kepada Alkitab dalam bentuk buku. Ya, karena sejarahnya tadi ya. Nah, saya tidak memaksa saudara melakukan apa yang saya lakukan. Cuma saya ada prinsip pribadi itu, selama buku Alkitab ini masih ada ya saya akan pakai itu untuk menunjukkan respek saya, hormat saya kepada firman Tuhan. Ya. Sebab kalau saya pakai handphone atau pakai laptop gitu ya, di dalam laptop dan handphone saya berisi macam-macam. Cuma kalau saya bawa buku Alkitab saja kan di dalam itu nggak ada apa-apa, hanya ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya menghargai orang-orang yang menafsirkannya. Saya menghargai proses zaman dulu percetakan Alkitab yang kertasnya itu tipisnya luar biasa. Ya, itu saya menghargai itu semua, sehingga kalau masih bisa ditemukan dan saya masih bisa mampu beli buku Alkitab, maka kemanapun saya pelayanan saya akan bawa buku Alkitab itu. Tapi tidak menjadi pemaksaan. Sebab dengan canggihnya zaman sekarang ini ya, buku Alkitab memang tidak efisien lagi. Cuma saya punya punya prinsip tadi gitu ya. Ya meskipun nggak efisien, meskipun agak ribet megang-megang buku tebel gitu ya, tapi masih lebih enteng lah daripada orang-orang yang zaman dulu memperjuangkan. Ya, saya masih ingat zaman rasul-rasul, saya ngebayangin dulu mereka nyalin pakai manual gitu ya. Terus juga bawa kemana-mana, kalau ketemu prajurit Roma bisa ditangkap, dibunuh, resikonya martir. Ya, saya menghargai itu semuanya. Jadi meskipun berat ya bawa buku Alkitab, naruh di tas yang kecil nggak masuk, harus ditenteng, ya sudahlah nggak apa-apa. Itu saya ya. Tapi saya nggak akan pernah bilang lagi ya, seperti beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya pertama kali jadi pengkhotbah, ke gereja masa nggak bawa Alkitab. Kenapa? Ya karena tadi ya, itu hanya budaya ya, bukan firman Tuhan ya. Nggak ada Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bawalah Alkitab. Zaman Alkitab itu ditulis pun, firman Tuhan ditulis pun, Alkitab atau buku Alkitab belum ada ya. Jadi kita harus tahu mana yang firman Tuhan, mana yang hanya kebiasaan ya. Lanjutkan ayat berikutnya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Seketika itu juga, Alkitab katakan, anaknya sembuh. Itu yang kita baca tentang perempuan dari Siro. Benar ya? Dari Tirus ya, dan Sidon. Perempuan Kanaan yang percaya. Ya. Jadi perempuan Kanaan itu berarti mengindikasikan bahwa ini bukan orang Yahudi. Karena sebutannya perempuan Kanaan.
Kalau perempuan Yahudi tentu sebutannya hanya perempuan saja, ya, karena bagian dari mereka yang Yahudi. Matius adalah Injil yang Yahudinya atau keyahudiannya cukup kental. Jadi disebut perempuan Kanaan pasti ini bukan orang Yahudi, tapi orang yang sudah percaya. Mungkin dia sudah cukup mendengar banyak soal Elohim Adonai. Mungkin di sekitar rumahnya banyak orang-orang Yahudi, sehingga mereka mempengaruhi pemahamannya dan mungkin secara ekspresif dia tidak menyatakan diri bahwa dia adalah orang yang beragama Yahudi, tapi hatinya sudah kalau berdoa menyembah ya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu banyak, saudara, banyak ya yang terjadi. Dan mereka kalau mau resmi menjadi orang yang beragama Yahudi, mereka harus melewati baptisan proselit namanya. Jadi orang yang bukan orang percaya, bukan orang Yahudi, tapi mau menjadi percaya maka harus dibaptis proselit. Ya, salah satu wujudnya ya kalau laki-laki itu harus disunat. Sebab itulah perjanjian Tuhan dengan Abraham bahwa yang terikat dengan perjanjian ini laki-laki harus dikitan. Maka Abraham itu mengkitan semuanya laki-laki yang ada di rumahnya, ya. Dan itu menjadi ajaran turun-temurun dan firman Tuhan juga mengatakan demikian. Jadi bukan cuma ajaran, bukan cuma tradisi, tapi juga firman Tuhan bahwa laki-laki harus dikitan, disunat sebagai wujud terikat perjanjian di dalam perjanjian antara Abraham, bapa leluhur mereka, dengan Tuhan Elohim Adonai, ya. Dan perempuan ini berteriak-teriak, ya. Karena apa tadi? Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ya mungkin dia sudah menghabiskan uang kekayaannya untuk berobat sana sini dan anak gadisnya belum sembuh-sembuh. Ke dukun masih kerasukan setan juga. Ke dokter nggak bisa diobati, ya. Dan karena putus asa dan sudah mendengar tentang sepak terjang Yesus, ketika Yesus ada di daerah Tirus dan Sidon itu, perempuan ini terus mengikuti Yesus, ya, dan berteriak-teriak sehingga murid-muridnya terganggu dan berkata, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa murid-muridnya berkata gini kepada Yesus? Pertama, karena Yesus memang mengabaikan perempuan ini. Yang kedua, murid-muridnya tahu juga ini bukan perempuan kita, ini perempuan asing, perempuan kafir. Ya, maka murid-muridnya juga tidak membuka hati atau pintunya untuk menolong perempuan ini agar bisa terhubung dengan Yesus. Andai kata ini perempuan dari kelompok Yahudi, mungkin salah satu dari murid-murid Yesus akan menarik tangan Yesus dan guru, ini ada perempuan yang benar-benar menderita. Mungkin begitu ya, tapi karena ini dia tahu adalah perempuan kafir, perempuan Sidon, perempuan Tirus, perempuan Kanaan, ya dari tampilannya kan kelihatan, dari logatnya pasti kelihatan juga. Sehingga murid-muridnya mengabaikan dan melihat gurunya juga mengabaikan, ya mereka berinisiatif, usir aja perempuan ini karena dia terus teriak-teriak dari tadi. Dan Yesus berkata bukan kepada murid-muridnya, tapi kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan ini terus datang, Kurios, Tuhan, Tuan, tolonglah aku. Nah, kemudian Yesus memakai istilah yang bagi saya luar biasa, yang direspon dengan lebih luar biasa lagi oleh perempuan Kanaan ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus itu menggambarkan dirinya memberikan roti kepada anak-anak orang Israel, orang-orang yang ditolongnya. Itu nggak patut roti yang kuberikan kepada anak-anakku, kepada pengikutku, kuberikan kepada anjing. Anjing itu siapa ya? Perempuan Kanaan ini. Tapi perempuan Kanaan ini ya mungkin karena sudah putus asa. Orang kalau sudah terdesak, orang kalau udah putus asa ya, tapi mau berubah gitu ya, mau masih berusaha, itu pasti kalau digencet itu pasti akan timbul pikiran-pikiran yang out of the box gitu ya. Saya nggak percaya perempuan ini pintar. Perempuan ini IQ-nya di atas rata-rata. Cuma mungkin dia sudah putus asa, sudah kehabisan akal, uangnya sudah habis, dia sangat menyayangi anaknya. Anaknya kerasukan setan, menderita, sudah ke dukun sana, dukun sini, ke dokter sana, dokter sini, tabib sana, tabib sini. Sudah uangnya habis tapi nggak pernah bisa menyembuhkan anaknya. Dan dia sudah mendengar Yesus sanggup mengusir setan dan semua penyakit sudah disembuhkannya. Dia berusaha, ini kesempatan terakhir. Ketika ada niat yang menggebu-gebu, ya akhirnya ada hikmat saja gitu.
Kalau perempuan ini mungkin sedang tidak tersudut ketika dibilang oleh Yesus, tidak baik memberikan roti yang diberikan kepada anak-anak itu dan diberikannya kepada anjing. Oh, kurang ajar, gue disebut anjing. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika Tuan ini memberikan roti kepada anak-anaknya, anak-anaknya makan, mungkin karena masih balita, ada remah-remah roti yang jatuh. Mungkin sang tuan juga ketika makan roti, ada masih remah-remah kecil, dan kalau remah-remah kecil ada di meja pasti dibersihkan gitu, dikebas dengan tangan supaya meja bersih, supaya baju bersih, dan jatuh ke lantai, dan anjing-anjing juga makan remah-remah dan menjilat remah-remah dari roti itu. Perempuan ini tidak mengingkari dirinya anjing. Itu sebutan yang biasa dari orang Yahudi kepada orang kafir. Orang Yahudi memang tengil, saudara. Emang apa ya, terlalu bangga dengan jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga menganggap suku lain, bangsa lain itu kafir, anjing. Emang seperti itu, ya. Dan perempuan ini tapi tidak marah. Ya, saya juga kalau nanti pernah lah diperlakukan begitu ketika bawa rombongan ke sana, ya, nggak dianggap sama orang Yahudi, biarin aja, ya. Meskipun di matanya aku nih anjing, tapi anjing ini juga makan roti. Dan bagi Tuhan yang ngasih roti, dia bahkan mengadopsiku, sehingga aku bukan anjing peliharaan tapi sudah dianggap anak berbulu, anabul. Mungkin begitu ya, karena saya juga punya anjing, ya, tapi ya secara batin di hati, ya, ini bukan sekedar peliharaan saya, tapi juga anjing. Kalau dia sakit, ya saya yang pusing juga, ya. Ketika beberapa hari lalu dia nggak mau makan, saya yang pusing juga gitu ya. Pokoknya kalau dia lemes, ya, dia lagi mukanya cemberut gitu ya, ketekuk gitu ya, saya panggil, saya elus-elus, dia happy lagi, ya. Mungkin tidak seperti anak saya sendiri, tapi rasa cintanya saya kepada Stanford, anjing saya ini, bukan hanya kepada anjing peliharaan, tapi kepada person gitu. Ya, saya udah menganggapnya bukan sekedar binatang peliharaan, tapi lebih daripada itu. Dan Yesus responnya kepada perempuan ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya yang kerasukan setan dan menderita itu menjadi sembuh. Kembali lagi, iman itu penting. Siapapun kita bahkan diabaikan oleh orang, gak dipandang oleh orang. Di gereja kita dianggap, alah, jemaat terbelakang, jemaat paling belakang, jemaat yang gak dipandang sebelah mata. Gak apa-apa, saudara, gak apa-apa. Orang memandang kita kayak apapun, ya biarin aja. Yang penting kita punya iman. Kita dianjing-anjingin, gak apa-apa. Yang penting kita jadi anjing yang jauh lebih pintar daripada anjing-anjing lain. Nangkep ya? Sehingga akhirnya someday Tuhan kita akan menganggap kita bukan cuma sekedar anjing, tapi juga salah satu dari kecintaannya. Apalagi kalau kita iman Kristen, kan kita bukan anjing. Kita bukan juga sekedar anak, tapi kita adalah sahabatnya Bapa juga. Ya. Kalau anak mungkin ada hubungan yang agak jauh antara ayah dengan anak karena budaya tertentu seperti itu. Kayak saya lahir dari budaya Jawa, bapak saya orang Jawa kolot banget, nggak bisa ekspresikan rasa gitu. Saya yakin bapak saya sayang sama saya, tapi seingat saya nggak pernah dengar bapak saya bilang, bapak cinta sama kamu sayang. Seperti saya sekarang ini bilang sama anak saya sering banget, I love you Sean, I love you Shilo. Kadang-kadang saya peluk mereka, saya guling-gulingan di ranjang, saya cium pipinya gitu ya, I love you, I love you, I love you. Meskipun anak saya sudah remaja, yang Sean sudah 16 tahun gitu ya. Ya, tapi saya masih 15 tahun ya. 15 tahun ya. Tapi saya masih memperlakukan dia, ya, mengekspresikan ya. Kadang-kadang Sean, sarangyo gitu ya. Dan itu saya nggak pernah dapatkan dari bapak saya karena budaya tadi. Kaku banget bapak saya. Jadi hubungan bapak dengan anak itu tidak sehangat saya dengan anak saya. Dan karena saya punya pengalaman begitu dengan orang tua saya tidak mau punya pengalaman begitu juga dengan anak-anak saya. Dan ya meskipun kita bukan keturunan Abraham langsung, tapi lewat Yesus kita juga mewarisi janji yang terberikan kepada Abraham.
Jadi yang saya mau katakan, kita bukan cuma hubungan kita bapak dan anak, tapi kita juga sahabat. Seperti Abraham. Sahabat itu mungkin tidak seintim bapak dengan anak ya. Tapi somehow, someday, somewhere, some moment ya, ada perasaan bapak yang nggak mungkin disampaikan ke anak, yang hanya bisa disampaikan kepada sahabatnya. Kadang-kadang gitu ya, saya mau ngomong sama anak saya, kadang-kadang alah, mereka ngerti apa enggak. Tapi kalau punya sahabat, punya teman dekat gitu ya, ya bisa curhatnya nyantai aja gitu. Jadi kita adalah anak dan juga sahabat. Jadi kalau punya iman, maka mujizat itu bagi saya di depan mata kita semua. Semoga saudara dan saya terus bisa mengalami berkat dari keintiman kita dengan Bapa. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, tadi terputus ya saudara ya. Jadi saya berharap dengan Bapak Ibu memahami spesialnya saudara punya iman yang harusnya lebih luar biasa daripada perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini karena punya iman, terus juga ya respon imannya kepada Yesus luar biasa, mujizat terjadi. Padahal mujizat semestinya kalau ikutin aturannya itu nggak buat dia, hanya buat orang Israel. Tapi dia mengalaminya. Jadi kalau saudara sebagai anaknya Tuhan, sahabatnya Tuhan, dan punya iman sebesar iman perempuan Kanaan ini, wah, nggak ada yang mustahil buat kita semuanya. Gitu ya saudara ya. Oke, kalau diberkati saudara tolong share program ini kepada yang lainnya. Kita sudahi dulu Matius 15, sisa beberapa ayat nanti kita lanjutkan di malam berikutnya. Jadi terus dukung dalam doa ya, kalau saudara ada berkat bisa memberkati pelayanan kami ini supaya kita bisa upgrade alat-alat dan lain sebagainya, atau mungkin juga kerinduan saya kita bisa punya editor yang profesional gitu, sehingga ke depan tampilan-tampilan digital ministry kita bisa semakin baik gitu ya. Dan senang bersama saudara malam hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas kurang lebih 1 jam ini memberkati semuanya. Kita akhiri dengan doa. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak, makasih buat program ini. Kami belajar dari Matius 15 ini bagaimana Yesus merespon orang Farisi, dan juga bagaimana perempuan Kanaan mengalami mujizat. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami, dengan melakukan firman Tuhan, kami akan jadi manusia yang lebih berarti lagi, berkenan di hati Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Selamat beraktivitas. Doa saya esok pagi saudara boleh bangun dengan tubuh yang bugar, dan semua, entah itu kewajiban, entah itu hal yang mau dikerjakan, atau me time saudara, atau family time saudara, itu menjadi hari yang luar biasa berkesan buat saudara. Sebab kenapa? Sebab Tuhan memberkati kita. Haleluya. Selamat malam. God bless you.